warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cilani Fadria. Saya berasal dari fase E6 Line 1 Kota Bukit Tinggi. Di sini saya akan membahas dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Yuk simak videonya. Perkembangan teknologi informatika telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi ini mempengaruhi cara orang bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dari sektor pendidikan hingga ekonomi, informatika menjadi elemen penting yang mendorong kemajuan dan inovasi. Namun, dampak dari kemajuan ini tidak selalu positif. Meskipun informatika mempermudah dan memfasilitasi kolaborasi global, dampaknya juga mencakup tantangan seperti risiko keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan ketimpangan akses. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana informatika mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan potensi positifnya sambil mengelola dampak negatifnya secara bijaksana. Menurut KBBI, informatika adalah ilmu tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan yang direkam. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi usaha dalam bidang informasi. Secara etimologis, istilah informatika berasal dari bahasa Prancis informatique yang merupakan gabungan dari kata information atau informasi dan automatique yang berarti otomatis. Istilah ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan informasi secara otomatis dengan menggunakan komputer. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah computer science atau information technology. Setelah mengetahui pengertian informatika, mari kita membahas dampak positif informatika. Dampak positif informatika di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu akses informasi yang lebih luas. Salah satu dampak positif terbesar informatika dalam pendidikan adalah kemudahan akses informasi. Sebelumnya, siswa dan pendidik terbatas pada buku teks, perpustakaan, dan sumber daya fisik lainnya. Dengan hadirnya internet dan perangkat digital, informasi kini dapat diakses dengan di mana saja, kapan saja. Sumber daya pendidikan seperti artikel, jurnal, buku, video, dan tutorial dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari dan platform pembelajaran daring. Hal ini memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih mandiri dan mengakses berbagai materi yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua yaitu pembelajaran secara daring atau e-learning. Teknologi informatika telah mengubah cara pembelajaran dengan menghadirkan konsep pembelajaran daring atau e-learning. Dengan platform e-learning, siswa dapat mengikuti kelas di rumah, mengakses materi pelajaran secara fleksibel, dan berinteraksi dengan pengajar maupun sesama siswa tanpa batasan jarak. Ini memberi keuntungan bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik. Pembelajaran daring juga mendukung pembelajaran dengan kecepatan masing-masing siswa, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan gaya dan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Informatika memungkinkan personalisasi pembelajaran melalui penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga dapat berdampak pada pengajaran itu sendiri. Guru dan pendidik dapat memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi digital untuk membuat materi agar lebih menarik dan interaktif. Yang kelima yaitu kolaborasi global. Salah satu aspek positif lain dari informatika di bidang pendidikan adalah kemampuannya untuk memperluas kolaborasi antar siswa dan pendidik di seluruh dunia. Melalui internet, pelajar dari berbagai belahan dunia dapat bekerja sama dalam proyek-proyek internasional, berbagai ide, dan mempelajari budaya serta perspektif yang berbeda. Yang keenam yaitu penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih efisien. Dalam ranah administrasi pendidikan, informatika juga memberikan dampak yang sangat positif. Sistem manajemen data berbasis komputer memungkinkan sekolah dan universitas untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data akademik siswa dengan lebih efisien. Dengan penggunaan perangkat lunak manajemen sekolah, proses administrasi lebih mudah dalam seperti pendaftaran, penilaian, dan pencatatan absensi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi kemungkinan
kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh yaitu pengembangan keterampilan digital siswa. Ya, di era digital saat ini, keterampilan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, siswa tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan digital yang sangat diperlukan dalam dunia kerja. Mereka belajar penggunaan perangkat lunak, aplikasi, serta alat kolaborasi online yang banyak digunakan di tempat kerja modern. Yang kedelapan yaitu pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai alat yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kesembilan yaitu penyediaan sumber belajar yang beragam. Informatika memungkinkan penyediaan berbagai jenis sumber belajar mulai dari buku elektronik atau e-book, video pembelajaran, podcast, hingga modul interaktif. Beragamnya jenis sumber belajar ini memberikan siswa lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan cara belajar mereka dengan cara gaya belajar baik itu visual, auditori, atau kinestetik. Yang ke-10 yaitu fleksibilitas dalam waktu dan tempat pembelajaran. Salah satu keuntungan besar dari informatika yaitu di bidang pendidikan adalah fleksibilitas yang ditawarkannya. Siswa tidak lagi terikat pada waktu dan tempat tertentu untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pembelajaran daring, mereka dapat mengakses materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas mereka kapan saja dan di mana saja. Kesimpulan dari dampak positif informatika di bidang pendidikan yaitu dampak positif informatika di bidang pendidikan sangat luas dan mendalam, dari akses informasi yang lebih luas hingga kolaborasi global. Teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dan keuntungan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Setelah mengetahui dampak positif informatika, kita akan membahas dampak negatif yang ditimbulkannya. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Kemajuan informatika memungkinkan siswa dan guru menggunakan teknologi dalam setiap aspek pembelajaran, mulai dari mencari informasi hingga menyelesaikan tugas. Namun, ketergantungan ini dapat menjadi masalah serius. Misalnya, siswa yang selalu menggunakan kalkulator untuk perhitungan sederhana akan kehilangan kemampuan berhitung manual. Yang kedua yaitu minimnya interaksi sosial. Pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning mengurangi interaksi langsung antara siswa, guru, dan teman-temannya. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu distraksi dan penyalahgunaan teknologi. Teknologi seperti smartphone, tablet, atau laptop sering digunakan sebagai alat pendukung pendidikan, tetapi juga menjadi sumber gangguan. Banyak siswa lebih tertarik membuka sosial media, bermain game, atau menonton video selama jam pelajaran. Selain itu, penyalahgunaan teknologi juga memungkinkan siswa mengakses konten yang tidak sesuai, seperti cyberbullying, pornografi, atau informasi palsu yang berdampak negatif pada perkembangan moral dan mental mereka. Yang keempat yaitu ketimpangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Di daerah pedesaan atau pelosok, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas komputer atau jaringan internet yang memadai. Siswa dari keluarga kurang mampu juga sering kesulitan mendapatkan perangkat seperti laptop ataupun smartphone. Akibatnya, pendidikan menjadi tidak merata dan ketidaksetaraan semakin meningkat. Yang kelima yaitu kelelahan digital atau digital fatigue. Penggunaan perangkat digital yang terus-menerus, terutama dalam pembelajaran daring, dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Siswa seringkali mengalami masalah seperti sakit kepala, kelelahan mata, dan gangguan postur tubuh akibat terlalu lama duduk di depan layar. Yang keenam yaitu kurangnya pengembangan keterampilan praktis. Teknologi memang memudahkan siswa mengakses berbagai informasi dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Tetapi terkadang ini mengurangi perhatian terhadap keterampilan praktis. Misalnya siswa yang terlalu mengandalkan aplikasi mengolah kata mungkin tidak terlatih menulis tangan dengan baik. Yang ketujuh yaitu penyalahgunaan data dan privasi. Dalam dunia digital, data pribadi siswa seringkali disimpan dalam platform pembelajaran daring atau aplikasi pendidikan. Jika keamanan data tidak dikelola dengan baik, ada risiko pencurian data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedelapan yaitu penurunan kreativitas.
Meski teknologi memberikan banyak alat bantu untuk pembelajaran, terlalu sering mengandalkan teknologi dapat mengurangi kreativitas siswa. Yang kesembilan yaitu biaya yang tinggi. Meskipun teknologi membantu mempercepat pembelajaran, penerapannya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oke, kita lanjut kepada upaya mengatasi dampak negatif informatika di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, efisien, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mendorong penggunaan teknologi secara seimbang. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus disertai dengan pengaturan waktu yang seimbang untuk menghindari kelelahan digital. Yang ketiga yaitu memperluas akses teknologi secara merata. Pemerintah dan sekolah perlu bekerja sama untuk menyediakan perangkat komputer dan akses internet di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang terpencil. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk membeli perangkat seperti laptop atau tablet. Yang keempat yaitu pengawasan penggunaan teknologi siswa. Penggunaan teknologi siswa harus diawasi untuk mencegah mereka terpapar konten negatif atau menggunakan perangkat untuk aktivitas yang tidak sesuai. Yang kelima yaitu meningkatkan interaksi sosial dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif. Guru harus mendorong siswa bekerja dalam kelompok, baik secara langsung maupun virtual. Yang keenam yaitu mengintegrasikan keterampilan praktis ke dalam kurikulum, bisa menggunakan pelajaran manual. Sekolah perlu tetap mengajarkan keterampilan manual seperti menulis tangan, membuat kerajinan, atau eksperimen laboratorium. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kesadaran tentang keamanan data. Keamanan data adalah isu penting dalam dunia digital. Siswa dan guru harus diberi pemahaman tentang cara melindungi data mereka. Yang kedelapan yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua. Orang tua perlu aktif berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan belajar anak dan memberikan dukungan di rumah. Orang tua dapat membuat jadwal penggunaan perangkat di rumah untuk memastikan anak-anak menggunakan teknologi secara produktif. Kesimpulannya, dampak negatif sosial informatika di bidang pendidikan dapat diminimalkan dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan langkah-langkah di atas, teknologi informatika dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan pendidikan tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan moral. Selanjutnya adalah kesimpulan. Informatika membawa dampak positif besar dalam pendidikan, seperti peningkatan akses informasi, pembelajaran fleksibel, dan kolaborasi global. Namun, dampak negatif juga muncul, seperti kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi, gangguan kesehatan, dan penyalahgunaan teknologi. Untuk meminimalkan dampak negatif, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur yang merata, literasi digital, kebijakan penggunaan teknologi yang bijak, dan pengawasan terhadap konten yang tidak sesuai. Dengan pengolahan yang hati-hati, teknologi informatika dapat mendukung perkembangan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.